Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 12 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Perolehan pajak bumi dan bangunan tahun 2022 di Kabupaten Serang melampaui target. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan BPRS Cilegon Mandiri sebagai bank sehat. Pemerintah Kota Serang tetapkan RSUD Kota Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, perolehan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Serang lampaui target. Dari target 110 miliar rupiah menjadi 113 miliar rupiah per tahun. Capaian pajak bumi dan bangunan tertinggi diperoleh oleh Kecamatan Ciomas dan yang terendah Kecamatan Bandung dan Padarincang. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Perolehan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Serang telah melampaui target dari target senilai 110 miliar rupiah mencapai 113 miliar rupiah per tahun. Dari 326 desa di Kabupaten Serang, ada 8 desa yang capaian pajaknya lunas, di antaranya 6 desa di Kecamatan Ciomas, 2 desa di Kecamatan Pulau Ampel, dan Binuang. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Ishak mengatakan, Kabupaten Serang terdiri dari wilayah pedesaan dan perkotaan. Capaian tertinggi diraih oleh Kecamatan Ciomas dan capaian terendah diraih oleh Kecamatan Bandung, Tunjung Teja, dan Padarincang. Saat ini pemerintah Kabupaten Serang sedang menggenjot perolehan pajak supaya target pendapatan daerah tercapai dengan merata di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Serang di tahun 2023 mendatang. Pihaknya melakukan pelayanan keliling di 326 desa dan sudah berjalan di 17 kecamatan. Sementara untuk mengatasi penunggakan pajak, Bapenda kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Serang untuk penagihan piutang pajak. Bapenda berharap pencapaian bisa melampaui target di tahun 2023 mendatang. Masyarakat yang taat pajak akan lebih mudah menikmati pembangunan di seluruh desa di wilayah Kabupaten Serang. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, setelah mengalami berbagai masalah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan BPRS Cilegon Mandiri sebagai bank yang sehat. BUMD milik Kota Cilegon tersebut kembali mendapatkan kepercayaan nasabah karena dinilai mampu menurunkan angka non-performing loan atau NPL dari 55% menjadi 22% dan terus akan diturunkan ke persentase ideal 10 hingga 12%. Berikut laporan Abi dari Sam Radio Cilegon. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Pemerintah Kota Cilegon, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri atau BPRSCM, dinyatakan sebagai bank sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Banten. Pada kesempatan itu, Heldi turut didampingi oleh Direksi dan Pengawas BPRSCM Nofran Efriatman serta Asisten Daerah 2 Sekretariat Daerah Kota Cilegon TB Zikri Maulawardana. Heldi menuturkan, BPRSCM mampu menurunkan non-performing loan atau NPL dari 55,665% menjadi 20%. Kedepan, BPRSCM akan berusaha menurunkan kembali NPL ke angka ideal, yakni 7% sampai 10%. Heldi melanjutkan bahwa BPRSCM yang sebelumnya mengalami kerugian sudah mencatatkan keuntungan pada bulan ini. Nofran mengapresiasi semua pihak tersebut karena membuat BPRSCM kembali mendapatkan kepercayaan dari nasabah. Ia pun melanjutkan beberapa strategi penyelesaian masalah yang telah dilakukan BPRSCM meliputi restrukturisasi, penagihan dan pemanggilan nasabah, serta perlakuan khusus terhadap nasabah.
Demikian saya Abi dari Sam Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, setelah melalui proses akreditasi yang cukup lama, Pemkot Serang akhirnya menetapkan RSUD Kota Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Wali Kota Serang berharap dengan ditetapkannya RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Serang. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Wali Kota Serang Haji Syafruddin menghadiri acara penetapan RSUD Kota Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD bertempat di teras meeting room dan restoran Jumat 9 Desember 2022. Dihadiri juga oleh Asda 2 Kota Serang Yudi Suryadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin, Kepala Bapeda Kota Serang M. Ridwan, para camat serta jajaran terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Serang Haji Syafruddin mengatakan proses ditetapkannya RSUD Kota Serang sebagai BLUD menempuh proses yang sangat lama, terutama juga kaitannya dengan proses akreditasi paripurna. Syafruddin berharap penetapan sebagai BLUD ini pengelolaan keuangan dapat dikelola dengan baik dan juga pelayanan kepada masyarakat perlu adanya peningkatan dari sebelumnya sehingga memberikan juga kenyamanan kepada masyarakat Kota Serang. Penetapan RSUD menjadi BLUD dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin mengatakan, dengan ditetapkannya sebagai BLUD, maka rumah sakit memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam pengelolaannya. Penetapan RSUD Kota Serang sebagai BLUD adalah hasil dari berbagai kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan bersama-sama oleh RSUD Kota Serang, Dinkes Kota Serang, dan pemerintah Kota Serang serta Kemendagri. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.